bersantet di rumah Hani. Sebuah desa yang terkenal sebagai salah satu penghasil bunga di Kabupaten Banjar sekitaran tahun 2005. Hani namanya. Gadis desa yang cantik dengan senyum selalu menghiasi wajah. Rambutnya hitam panjang tergerai indah, matanya berbinar penuh semangat. Sehari-harinya, Hani membantu emaknya berjualan bunga di pasar yang paling besar di daerahnya, menggantikan peran sang abah yang telah lama meninggal dunia. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Hani dan emaknya sudah sibuk merangkai bunga melati menjadi rentengan yang siap dijual. Sebagian dari bunga-bunga itu diambil dari kebun sendiri yang terletak di belakang rumah mereka yang sederhana. Hani dengan cekatan memetik mawar, melati dan juga kenanga. Wajahnya selalu berseri-seri meskipun keringat mengalir di dahinya. Umaknya bernama Siti, seorang wanita parubaya berwajah teduh yang selalu tersenyum lembut melihat ketekunan putrinya. Pasar paling besar di daerah mereka sudah ramai sejak pagi buta. Namun Hani dan umaknya baru menata jualan mereka di sebuah meja kayu kecil saat matahari mulai meninggi. Bunga-bunga segar beraneka warna yang harum semerbak menarik perhatian banyak pembeli. Hani selalu menyapa setiap orang yang datang. Matanya yang bersinar penuh keramahan membuat setiap pembeli merasa dihargai. Saat seorang ibu muda membeli, Hani pun dengan cekatan membungkusnya sembari mengucapkan terima kasih. Di antara keramaian pasar tersebut, ada pula seorang pemuda yang bernama Sigit. Teman sekolah Hani sejak kecil. Sigit yang memiliki tubuh tegap dan kulit kecoklatan karena sering bekerja di kebun, rutin menghampiri lapak Hani di setiap harinya. Matanya teduh menatap Hani. "Laris manisan, wah, kamu bisa cepat naik haji kalau jualanmu selalu seramai ini." "Amin," saut Hani senang. Mereka berdua sangat akrab, sering menghabiskan waktu bersama semenjak dulu. Terkadang Sigit pula yang berbaik hati mengantar jemput Hani ketika motor gadis itu rusak sehingga ia kesulitan pergi ke pasar. Hampir semua warga sudah tahu kedekatan tersebut. Setiap sudut desa, setiap jalan setapak, pohon dan rumah-rumah penduduk menyimpan kenangan indah tentang Hani dan juga Sigit. Orang-orang desa pun sering berbisik-bisik, mengira bahwa suatu hari nanti Hani dan Sigit akan menikah. Mereka telah melihat betapa serasinya kedua muda-mudi ini seperti sepasang merpati yang selalu bersama. Perkiraan warga tak sepenuhnya salah. Seringkali di malam hari, Sigit duduk di teras menatap langit sambil memikirkan hari-hari yang telah ia lalui bersama Hani. Dalam hatinya, ia menyimpan rasa bahagia yang mendalam. Senyumnya tak pernah pudar, menyiratkan cinta yang selalu menyala. Berbanding terbalik dengan keluarga Hani yang berasal dari kalangan sederhana, Sigit berasal dari keluarga yang cukup berada. Keuangan Sigit yang tak pernah kekurangan membuatnya mampu memberi banyak bantuan untuk keluarga Hani. Hampir di setiap bulannya, ia membawakan sembako dengan dalih titipan dari ayahnya. Hani sudah berkali-kali berusaha menolak pemberian dari Sigit, namun pemuda itu tidak menerima penolakan. Dia terus memaksa Hani dan juga umaknya agar bersedia menerima. Di desa itu, Yatno, ayah dari Sigit, dikenal sebagai pengusaha kaya. Yatno dan istrinya fokus mengelola tanah luas yang ditanami bunga melati dan juga mawar. Tanah itu membentang hingga ke tepian desa, penuh dengan deretan bunga yang tumbuh subur dan harum semerbak tersebut, memberikan kehidupan bagi banyak penduduk desa yang memilih bekerja sebagai buruh tanam di sana. Di ladang Yatno, suasana pun selalu ramai. Para pemuda bekerja giat merawat tanaman bunga dengan hati-hati. Ladang itu terhampar luas, berisikan deretan melati dan mawar yang teratur. Yatno sering berkeliling, mengawasi pekerjaan sambil sesekali memberikan arahan. Meskipun usianya tak lagi muda, tubuhnya masih tegap dan langkahnya mantap. Salah satu pemuda yang bekerja di ladang bunga Yatno adalah Rio.
Rio memiliki tubuh atletis dan kulit kecoklatan. Wajahnya pun selalu tampak ceria. Dia sering terlihat menyapa Hani di pasar atau saat bertemu di jalan setapak yang menghubungkan kebun bunga dengan desa. Tidak ada yang mencurigai hubungan mereka. Semua warga hanya berpendapat Hani dan Rio berteman biasa, mengingat Hani memiliki sifat yang ramah. Namun, pada suatu pagi, desa kecil itu dikejutkan dengan kabar yang beredar cepat dari mulut ke mulut. Rio nekat datang untuk melamar Hani. Kabar itu membuat para penduduk desa terkejut dan tidak percaya, bahkan hari pernikahan mereka pun sudah ditentukan. Di warung, para ibu-ibu yang sedang berbelanja pun saling berbisik. "Apakah Bubu Hankam sudah mendengar tentang Hani dan Rio?" kata seorang umak parubaya yang wajahnya tampak putih karena memakai pupur dingin. "Tentu saja, tidak kusangka sama sekali Rio yang melamarnya," sahut yang lain. Mereka pun semakin ramai bergerombol membicarakan perjodohan yang tak diduga-duga itu. Di sudut pasar, Hani sedang membantu umaknya berjualan bunga. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyiratkan perasaan campur aduk. Siti berdiri di sampingnya memandang diam-diam, lalu menarik nafas dengan berat. "Uma tahu kamu menyukai Sigit, tapi kalian tidaklah cocok hidup bersama," bisik Siti saat jualan mereka sepi. Hani membisu, hanya matanya saja yang berkaca-kaca kala mendengar ucapan sang Uma. "Derajat kalian itu berbeda. Sigit berasal dari keluarga paling kaya di desa ini, sedangkan kamu hanyalah gadis yang dibesarkan janda miskin." Siti meneguk teh yang tadi dibawanya dari rumah. "Uma takut keluarga Sigit akan bersikap seenaknya padamu kalau kalian benar-benar menikah nanti." "Tapi Sigit tidak seperti itu, Ma." Hani menyangga pelan. Umanya menggeleng. "Iya, Sigit mungkin tidak begitu. Lalu bagaimana dengan Uma dan kakak perempuannya?" Kepala Hani tertunduk lesu mendengar pertanyaan dari umaknya. Selama ini, ibu dan saudara Sigit memang tidak pernah bersikap kasar padanya, tetapi juga tidak pernah bersikap lebih ramah. Seakan-akan perlakuan mereka selama ini dipaksakan hanya untuk menjaga perasaan Sigit saja. Sementara itu, Sigit yang baru saja tiba di pasar mendengar kabar mengejutkan dari teman-temannya. Matanya melebar seketika, ekspresinya berubah dari kaget menjadi sedih. Teman-temannya melihat perubahan pada wajah Sigit merasa bersimpati. "Sabar, perempuan bukan hanya dia saja," ujar salah satu temannya sambil menepuk-nepuk bahu Sigit. Sigit mengangguk pelan, berusaha menenangkan hatinya. "Tenang, aku baik-baik saja," jawabnya serak. Wajahnya yang biasanya penuh semangat kini tampak murung. Teman-temannya memandangnya dengan mata yang penuh rasa belas kasihan. Ya, selama ini mereka semua sudah mengira jika Sigitlah yang akan menikah dengan Hani. Namun siapa sangka takdir ternyata berjalan tak sesuai harapan. Hari-hari menjelang pernikahan, rumah keluarga Hani sudah ramai persiapan. Semua tetangga datang membantu untuk menyiapkan segala kebutuhan demi acara tersebut. Hani terlihat sibuk dengan berbagai persiapan. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menunjukkan perasaan yang tak bisa ditebak. Siti mengawasi dengan secara diam-diam. Sesekali ia menegur Hani agar tidak keluar rumah karena dia sudah harus dipingit. Situasi yang berbeda terlihat di rumah Yatno. Sigit lebih banyak duduk termenung di teras, matanya memandang jauh ke arah ladang bunga yang tampak tenang di bawah sinar matahari. Yatno mendekat dan duduk di sampingnya. "Sigit, terkadang hidup tidak berjalan sesuai rencana kita," kata Yatno sabar, wajahnya tampak tenang. Sigit menoleh, menatap sang ayah. "Aku tahu, Pak. Aku hanya tidak menyangka jika ini akan terjadi," ujarnya pelan, matanya berkaca-kaca. Yatno merangkul Sigit, memberikan kekuatan lewat pelukan hangatnya. "Kamu masih punya banyak kesempatan di masa depan, Nak. Ada banyak perempuan lain yang jauh lebih cantik daripada Hani." Pada akhirnya, tibalah di hari pernikahan.
Desa itu dipenuhi dengan suasana meriah. Di rumah Hani terdapat dekorasi bunga-bunga indah menghiasi setiap sudut. Hani mengenakan kebaya berwarna putih. Kepalanya menunduk terus ketika duduk di depan penghulu. Dia berusaha menyembunyikan air mata dari pandangan ibunya. Di sampingnya ada Rio. Senyum lebarnya menyiratkan kebahagiaan, wajahnya berseri-seri saat melihat Hani. "Kau sangat cantik, Hani," bisiknya saat mereka bertemu pandang. Hani membalas dengan senyum tipis, matanya masih terlihat sayu. Tidak lama kemudian, ijab kabul pun dilakukan. Hani resmi menjadi istri dari Rio. Dia mencium tangan suaminya dengan air mata yang terus berjatuhan. Resepsi pun digelar. Banyak tamu yang berdatangan untuk ikut memberikan restu. Di antara tamu undangan, Sigit berdiri dengan teman-temannya. Mereka memandang Sigit dengan perasaan sedih. Mereka tahu betapa besar perasaan Sigit terhadap Hani. "Kalau kamu tidak sanggup, kita pulang saja," kata salah satu temannya mencoba menghibur. "Jangan sampai kamu memaksakan diri untuk hadir." Sigit mengangguk tanpa tersenyum. "Terima kasih, aku akan baik-baik saja." Ya, Sigit berbohong, tentu saja. Matanya menatap ke arah pelaminan, melihat Hani dan Rio yang kini sudah resmi menjadi suami istri. Dalam hatinya, ia hanya bisa berharap kebahagiaan untuk mereka berdua, sementara hatinya yang terluka entah kapan bisa terobati. Hari itu, desa kecil yang biasanya tenang berubah menjadi ramai. Suara musik dangdut terdengar riuh mengiringi hiruk-pikuk pernikahan Hani dan Rio. Di halaman rumah Hani yang telah dihias dengan ratusan bunga melati dan mawar, para tamu terus berdatangan tanpa henti membawa suasana penuh warna. Meja-meja panjang berderet di bawah tenda putih yang dihiasi kain-kain berwarna merah dan emas memberikan nuansa mewah pada acara tersebut. Di sudut halaman, dapur umum dipenuhi ibu-ibu yang sibuk bergotong royong menyiapkan hidangan untuk menjamu tamu. Di pelaminan yang meriah, Hani duduk mengenakan pakaian banjar berwarna kuning gading yang disulam dengan benang emas lengkap dengan hiasan bunga melati. Wajahnya yang cantik tampak tenang, meski ada sedikit keraguan di matanya. Di sampingnya, Rio dengan senyum yang lebar terlihat sangat bahagia karena telah berhasil mempersunting bunga desa. Para tamu mulai bersalaman, memberikan ucapan selamat dan juga doa bagi kedua mempelai. Sigit sendiri masih berdiri di luar tenda. Ia ragu, apakah dia harus masuk atau tetap berada di luar sana. Tak lama kemudian, Pak Yatno tiba di lokasi pernikahan. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak suram. Langkahnya mantap, tapi sorot matanya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ketika Pak Yatno mendekat ke pelaminan, para tamu yang melihatnya pun langsung terdiam. Mereka semua mundur ketika menyadari kehadiran orang penting itu. Pak Yatno berhenti sejenak di depan bangku pelaminan. Ia memandang Hani dengan sorot mata sedih. Hani menunduk sejenak, merasakan tatapan penuh arti dari Pak Yatno. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pak Yatno menggelengkan kepala dengan pelan, seolah menyampaikan rasa kecewanya yang mendalam. Momen itu terasa berat, sehingga tanpa sadar Hani meneteskan air matanya. Para tamu yang melihat kejadian itu langsung berbisik-bisik sambil menukar pandangan. Kasihan ya Pak Yatno, dia pasti kecewa karena anaknya batal menikahi Hani, ujar salah seorang tamu dengan suara pelan. Yang lain mengangguk setuju. Wajah-wajah mereka menyiratkan rasa simpati. Pak Yatno kemudian melangkah menjauh, mencari tempat duduk di pojokan tenda. Meskipun tidak berkata apa-apa, sikapnya telah mengungkapkan banyak hal. Para tamu terus berdatangan, tetapi suasana terlanjur jadi berbeda. Seolah-olah bayang-bayang kekecewaan Pak Yatno mempengaruhi kebahagiaan di hari itu. Di atas pelaminan, Hani mencoba kembali tersenyum. Meskipun hatinya merasakan beban, Rio merasakan kegundahan Hani. Ia pun menggenggam tangannya erat-erat, memberikan dukungan dengan senyuman yang hangat. "Aku berjanji akan menjadi suami yang baik," bisik Rio lembut. Matanya menatap Hani dengan penuh kasih sayang. Hani mengangguk seraya berusaha meyakinkan dirinya sendiri.
Pesta pernikahan berlalu dengan cepat. Hani dan Rio sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Hubungan keduanya berlangsung dengan baik. Rio menepati janjinya untuk memperlakukan Hani sebaik mungkin, sehingga Hani yang semula tidak mencintai Rio kini mulai terbiasa menerima kenyataan kalau kini dia harus bersikap selayaknya istri yang baik. Setelah beberapa bulan berlalu, Rio kini pindah di rumah Hani karena istrinya enggan berpisah dengan sang ibu. Namun tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Hari itu, awan gelap berkumpul dengan cepat, menyelimuti langit desa yang biasanya cerah. Angin bertiup lebih kencang, membawa perasaan tegang yang menyelimuti rumah Hani dan Rio. Suasana menjadi semakin mencekam ketika Hani merasakan ada yang tidak lazim dari perilaku suaminya. Di dalam rumah yang sederhana itu, Rio terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, keringat bercucuran dari dahinya. Matanya terlihat gelisah, menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Hani mendekati suaminya itu. "Kak Rio, kamu kenapa?" Rio hanya bisa meringis menahan sakit yang begitu hebat di perutnya. Dengan susah payah, dia mencoba berkata, tetapi hanya suara lirih yang keluar. Air mata mulai mengalir di wajah tirusnya bercampur dengan keringat. Hani melihat ini dengan perasaan takut dan tidak berdaya. "Astagfirullah, Kak, kamu kenapa?" Tiba-tiba saja Rio memekik, menandakan rasa sakit yang semakin intens. Ia memegangi perutnya, merasakan dorongan kuat yang memaksanya untuk muntah. Hani yang sudah mendekap suaminya pun berusaha menahan tangisnya. "Istighfar, Kak, istighfar." Namun saat itu Rio sudah tidak bisa lagi menahan isi perutnya. Dengan rangan yang menyayat hati, seluruh isi lambungnya keluar menyembur ke lantai. Hani terkejut kalau melihat muntahan yang bercampur darah pekat dan sisa-sisa sarapan yang dimakan Rio sebelumnya. Kejadian itu begitu cepat dan mengerikan. Kedua mata Rio terpejam erat, menahan rasa sakit yang luar biasa. Pelan-pelan Hani melihat ada sesuatu yang aneh di mulut suaminya. Dengan jemari lentiknya yang gemetar, ia meraih benda itu, dan saat melihat apa yang dipegangnya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Belatung putih menggeliat di antara jarinya. Refleks Hani mengibaskan tangannya. Belatung itu jatuh ke lantai. Dia sangat syok, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, Kario!" jeritnya, air matanya mengalir deras. Umahnya Hani yang menyaksikan kejadian itu pun hanya bisa terpaku. Wajahnya pucat pasi seolah nyawanya dirampas paksa. Dia tidak bisa berkata-kata. Sejak tadi hanya bisa memandangi putrinya dan juga menantunya dengan perasaan takut sekaligus bingung. Kejadian aneh itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. "Kakak, Kario!" pekik Hani lagi. Tangisnya pecah tak tertahan. Wajah ayunya berubah sangat kacau. Ia terus mendekap suaminya yang semakin lemah. Suara tangisan Hani menggema, mengisi seluruh ruangan bersaing dengan suara angin yang sangat kencang di luar rumah. Rio terkulai lemah dalam pelukan Hani. Tubuhnya tak lagi bertenaga. Ia hanya bisa mengerang pelan. Matanya terpejam. Hani dengan perasaan hancur terus memanggil-manggil suaminya, berharap keajaiban datang. Namun saat melihat keadaan Rio yang semakin memburuk, Hani tahu bahwa waktu suaminya mungkin sudah sangat terbatas. Di tengah ketegangan dan kepanikan, Hani terus beristighfar, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan juga keajaiban. Sementara itu, Bu Siti yang akhirnya tersadar dari keterkejutannya, segera berlari keluar rumah, memanggil-manggil tetangga untuk meminta bantuan. Beberapa tetangga segera berdatangan, memasuki rumah dengan wajah-wajah cemas. Mereka semua melihat kondisi Rio dan Hani yang begitu memilukan. "Ayo, kita bawa ke rumah sakit secepatnya," seru salah seorang tetangga dengan sigap. Beberapa orang mengangkat Rio yang sudah tak sadarkan diri. Hani tetap berada di sampingnya. Air mata tak henti-hentinya mengalir. Mereka segera membawa Rio ke rumah sakit terdekat, berharap ada pertolongan medis yang mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Sepanjang jalan menuju klinik, Hani terus berdoa, berharap Tuhan mendengar permohonannya.
Angin yang dingin membuat tubuhnya menggigil, tetapi Hani tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya adalah keselamatan sang suami. Tapi sayang, kebahagiaan Hani yang baru saja berjalan beberapa bulan ini harus kembali berakhir. Rio tak berhasil diselamatkan. Awan mendung menggantung di langit, seolah berduka bersama penduduk desa atas meninggal dunianya Rio. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Rio mengembuskan nafas terakhirnya. Hani memeluk tubuh suami yang sudah tak bernyawa. Tangisnya pecah menyayat hati semua orang yang mendengarnya. Para tetangga yang mengantar pun hanya bisa terdiam dalam kesedihan mendalam. Keesokan harinya, desa kecil tersebut berkabung. Prosesi pemakaman Rio berlangsung dengan hikmat. Tanah kuburan yang terletak di pinggiran desa dipenuhi oleh warga yang datang. Suara tangis bercampur dengan bacaan doa yang dipimpin oleh kiai desa. Tubuh Rio yang telah dibalut oleh kain kafan perlahan diturunkan ke liang lahat. Hani dengan air mata yang tak henti mengalir terus mengucapkan doa-doa untuk suaminya yang selama ini sudah bersikap begitu baik. Malamnya di rumah Hani diadakan tahlilan. Karpet-karpet digelar di ruang tamu yang sederhana. Para tetangga duduk bersila memegang buku Yasin dan mulai melantunkan doa bersama. Suara Pak Kiai mengalun tenang, menuntun bacaan surah Yasin yang diikuti dengan penuh hikmat oleh semua yang hadir. Hani duduk di samping umaknya. Wajahnya masih basah oleh air mata. Ia berusaha tegar, tetapi hatinya masih terguncang oleh kehilangan yang begitu mendadak. Cahaya lampu minyak menerangi ruangan, memberikan suasana yang hangat. Meski penuh duka, di sudut ruangan dapur beberapa ibu-ibu sibuk berbisik, membicarakan kejadian yang menimpa Rio. Kasihan Hani ya, ditinggal suaminya begitu cepat, kata salah seorang perempuan, suaranya pelan seolah ikut bersimpati. Iya, aku dengar tadi pagi itu Rio sehat-sehat aja. Bagaimana bisa meninggal mendadak seperti ini? Saut yang lain. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran. Percakapan mereka pun terhenti sejenak ketika bacaan doa terdengar semakin nyaring, tetapi bukannya semakin tersadar. Mereka justru semakin bersemangat untuk bertukar gosip dengan suara berisik. Tahu nggak? Katanya si Rio itu muntah darah sama belatung. Bukannya itu semacam santet atau guna-guna ya? Tanya salah seorang ibu-ibu dengan nada ketakutan. Yang lain mengangguk seolah membenarkan dugaan itu. Mungkin saja sih, karena kan di desa kita ini masih banyak yang percaya hal-hal seperti itu. Sementara itu, di tengah ruangan, pembacaan doa terus berlanjut. Hani menutup matanya, mencoba fokus pada doa-doa yang diucapkan untuk mendiang suaminya. Namun, desas-desus yang beredar di antara para tetangga terlanjur sampai di telinganya, menambah beban di hatinya. Ia tahu bahwa gosip itu tidak mungkin bisa dihindari, tetapi tetap saja menyakitkan. Pak Kiai kemudian memimpin doa penutup. Dia memohon agar arwah Rio diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Setelah tahlilan selesai, para tetangga satu persatu menghampiri Hani dan juga umatnya lalu memeluk tubuh mereka. Semoga Hani kuat ya menghadapi semua ini, kata salah satu ibu di sana sambil memeluk Hani erat. Hani mengangguk mencoba tersenyum meski hatinya masih terluka. Sedangkan gosip tentang kematian Rio yang mendadak itu masih saja berlanjut. Kalau aku sih berharap mereka bisa menemukan jawaban tentang kematian Rio. Kasihan si Hani jika harus hidup dan ketakutan, bisik seorang tetangga kepada yang lain saat berjalan pulang. Di rumah yang kini terasa lebih sepi, Hani duduk termenung di dalam kamar. Ia merasakan kehampaan yang begitu besar. Kenangan bersama Rio terlintas di benaknya, membuat hatinya semakin perih. Bu Siti mendekat, lalu duduk di sampingnya, memeluk Hani dengan penuh kasih sayang. Kita harus tabah ya. Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk kita. Hani mengangguk pelan, mencoba menguatkan diri. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan meski tanpa kehadiran Rio di sisinya. Hani hanya bisa terus berdoa, memohon kekuatan dan petunjuk. Di tengah bayang-bayang duka, Hani bertekad untuk terus melanjutkan hidup. Seminggu kemudian, matahari sudah hampir terbenam
ketika Sigit datang ke rumah Hani. Rumah itu masih diselimuti suasana duka selepas meninggal dunianya Rio. Sigit membawakan sedikit buah-buahan segar kesukaan Hani. Wajahnya menyiratkan kesedihan mendalam, walau dalam hati ia bersorak girang karena Hani kini kembali sendiri. Hani menyambut Sigit di teras rumahnya. Mata Hani tampak lelah saat ia menerima kedatangan Sigit. Mereka berdua pun duduk di depan teras rumah sederhana itu, dipenuhi tanaman bunga yang tertata rapi, memberikan sedikit warna di tengah suasana duka. "Terima kasih sudah datang," ujar Hani, suaranya begitu lirih. "Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja," balas Sigit, seraya meletakkan oleh-oleh di meja kecil di antara mereka. Mereka duduk di bangku panjang. Angin sore yang sejuk bertiup lembut, membawa aroma bunga melati dari halaman rumah. Hani mengambil nafas dalam-dalam saat merasakan kesedihan kembali menghampirinya. "Aku masih berusaha menerima semua ini." Sigit menatap Hani iba. Ia tahu Hani pasti sangat terpukul karena suaminya meninggal begitu tiba-tiba. Besar cinta Hani kepada Rio dan betapa sulitnya menghadapi kenyataan pahit. "Aku bisa merasakan kesedihanmu, Han. Jika saja ada yang bisa aku lakukan untuk membantumu, tolong katakan saja," ucapnya tulus. Tangannya menggenggam tangan Hani dengan lembut. Hani merasakan kehangatan dari genggaman tangan Sigit, memberikannya sedikit rasa nyaman di tengah kesedihan. "Ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku. Penyakit aneh yang diderita Rio sebelum ia meninggal," ujar Hani. Matanya memandang jauh seolah mencari jawaban di cakrawala. "Aku tidak mengerti. Kenapa dia bisa sakit seperti itu?" Sigit mengerutkan kening, menunjukkan rasa penasarannya. "Seperti apa kejadiannya?" Hani menghela nafas panjang lalu mulai bercerita. "Semua terjadi begitu cepat. Suamiku mengeluhkan rasa sakit luar biasa di perutnya. Lalu ia muntah darah, tapi ada belatung di dalam muntahannya." Suaranya terdengar gemetar saat mengingat kejadian itu. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia terus berbicara berharap mendapatkan sedikit kelegaan dengan menceritakan semuanya. "Lalu, apa kata dokter?" Hani menggeleng pelan. "Tidak ada penjelasan yang memadai. Mereka hanya bilang itu bisa jadi karena keracunan atau infeksi, tetapi tidak ada kepastian. Sementara para tetangga bilang mungkin itu karena santet ataupun guna-guna. Aku sendiri tidak tahu harus percaya yang mana." Sigit menggenggam tangan Hani lebih erat, mencoba memberikan kekuatan. Mereka berdua berbicara cukup lama, sehingga mereka berdua tidak menyadari lirikan penuh arti dari para tetangga. Para tetangga yang melihatnya kini mulai bergosip, menambah ketegangan yang masih menyelimuti desa sejak kematian Rio. Di warung kecil milik Bu Naimah, beberapa ibu-ibu berkumpul untuk berbelanja dan berbincang. Wajah mereka terlihat serius, sebagian lagi dengan alis berkerut dan bibir yang sesekali menyunggingkan senyum sinis. "Kemarin aku tuh melihat Sigit ke rumah Hani," kata Bu Naimah sambil menata sayuran di rak. "Iya, aku juga melihatnya loh. Seringkali ya dia ke sana akhir-akhir ini," saut Bu Arti yang duduk di bangku panjang. Wajahnya penuh rasa ingin tahu, matanya melirik ke arah para tetangga lainnya seolah mengajak mereka ikut dalam pembicaraan itu. Bu Sari yang sedang membayar belanjaannya pun menambahkan, "Apa jangan-jangan Sigit yang menyantet Rio ya? Aku dengar-dengar sih ada orang yang melihat Sigit membawakan sesuatu ke rumah Hani sebelum Rio sakit." Mata mereka yang ada di warung itu membelalak terkejut. "Astaga, benar. Kalau begitu mungkin benar Sigit yang melakukannya," kata Bu Rina dengan nada berbisik, meski tetap jelas terdengar oleh semua yang ada di sana. "Iya, aneh sekali. Setelah Rio meninggal, Sigit justru tambah sering datang ke rumah Hani. Apa dia beneran punya niat jahat ya?" Lanjut Bu Arti sambil mengangguk setuju dengan teori yang mulai berkembang di antara mereka. Wajahnya menunjukkan rasa puas telah memancing gosip yang menarik perhatian. Di sudut lain desa, di kebun bunga melati, beberapa bapak-bapak juga mulai membicarakan hal yang sama. Mereka duduk di bangku kayu sambil menghisap rokok sambil membahas berita yang sedang hangat. "Eh, apa kau dengar cerita tentang Sigit dan Hani?" tanya Pak Aulia memecah keheningan.
Pak Badi yang duduk di sebelahnya mengangguk pelan. Ya, katanya Sigit sering datang ke rumah Hani setelah Rio meninggal. Apa jangan-jangan ada sesuatu di balik itu semua? Pak Tono yang biasanya pendiam pun ikut menyahut. Aku juga dengar dari istriku, katanya itu Rio muntah darah dan juga ada belatung. Itu kan salah satu tanda-tanda santet. Jangan-jangan benar Sigit yang melakukannya. Mereka semua terdiam sejenak, merenung. Wajah-wajah mereka menunjukkan rasa curiga yang semakin dalam. Wah, kalau begitu kita harus waspada, kata Pak Karyo dengan nada serius, matanya menatap rekan-rekannya satu persatu. Lagi pula aku tidak sudi kalau ada tukang santet di desa kita. Jangan sampai ada orang lain yang menjadi korban Sigit. Matahari siang bersinar terik ketika Siti, Uma dari Hani pulang dari pasar. Wajahnya tampak cemas dan juga penuh beban. Di perjalanan pulang tadi, para tetangga telah menyampaikan kecurigaan mereka tentang Sigit. Gosip yang tersebar cukup mengguncang hatinya dan membuatnya merasa resah. Ketika tiba di rumah, Bu Siti pun menemui Hani yang sedang menyapu halaman. Hani, mari masuk. Ada yang ingin Uma bicarakan. Panggilan dengan nada tegas namun lembut. Wajahnya menundukkan kekhawatiran mendalam. Hani mengangguk. Ia meletakkan sapunya dan mengikuti Umanya masuk ke dalam rumah. Mereka lalu duduk di ruang tamu yang sederhana. Ada apa, Mak? Tanya Hani. Bu Siti menarik nafas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Hani, Uma mendengar banyak gosip dari tetangga. Mereka bilang, Sigitlah yang menyantet almarhum suamimu sebab dia merasa sakit hati. Mereka semakin curiga karena Sigit sering datang ke sini setelah Rio meninggal. Hani terkejut kala mendengar kata-kata dari Umanya. Wajahnya memucat, matanya melebar dalam ketidakpercayaan. Mak, itu tidak mungkin. Sigit tidak mungkin melakukan hal sejahat itu. Dia datang ke sini hanya untuk memberikan aku dukungan. Jawab Hani resah. Bu Siti menggelengkan kepalanya, menatap Hani dengan tatapan penuh kasih sayang, tetapi juga menyiratkan ketegasan. Han, Uma tahu kamu percaya kepada Sigit. Tapi tetangga-tetangga sudah bicara, dan gosip ini bisa merusak nama baik keluarga kita. Apalagi kau baru saja menjanda. Orang-orang akan memandangmu dengan tatapan merendahkan kalau kau terus bersama Sigit. Hani merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Matanya mulai berkaca-kaca, air mata mulai mengalir di pipinya. Uma, Sigit teman terbaikku, Mak. Aku butuh seseorang yang bisa menguatkanku. Mengapa kita harus mendengarkan gosip yang tidak benar ini? Bu Siti meraih tangan anaknya dan menggenggamnya erat. Hani, Uma hanya ingin melindungimu. Uma tidak ingin kau menjadi bahan gosip lagi. Kita harus berhati-hati. Mungkin untuk sementara waktu kau harus menjauh dari Sigit. Hani menunduk, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tahu Umanya bermaksud baik, tapi hatinya terasa hancur. Dengan air mata yang terus mengalir, ia pun pada akhirnya mengangguk pelan. Baik, Mak. Hani akan menjauh dari Sigit, katanya dengan suara bergetar. Hatinya terasa sakit, tetapi ia tahu harus menghormati keinginan orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Sigit datang kembali mengunjungi Hani yang membawa oleh-oleh seperti biasa dengan senyum hangat yang terpancar di wajahnya. Namun, Hani yang keluar menyambutnya dengan tatapan penuh kesedihan. Sigit, aku harus bicara denganmu, katanya dengan suara lirih. Matanya tak berani menatap Sigit langsung. Ada apaan? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada cemas. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tahu ada yang tidak beres. Hani menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menahan air matanya. Sigit, aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Aku sudah mendengar gosip-gosip dari tetangga. Mereka semua bilang jika engkaulah yang menyantet Rio. Aku sama sekali tidak percaya itu. Tapi aku tetap harus menghormati keinginan Uma. Sigit terkejut kala mendengar kata-kata dari Hani. Wajahnya berubah pucat, matanya menunjukkan rasa sakit dan ketidakpercayaan. Hani, kau tahu itu tidak benar. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hani mengangguk, air matanya terus mengalir. Aku tahu, tapi gosip ini bisa merusak nama baik keluarga kami. Aku harus menjauh darimu, setidaknya
untuk sementara waktu, katanya dengan nada putus asa. Sigit pada akhirnya mengalah. Ia lalu berpamitan pulang dan berjanji tidak akan menemui Hani lagi sampai gosip tentang mereka mulai mereda. Di malam harinya, desa yang biasanya tenang itu tiba-tiba dihebohkan oleh suara jeritan yang berasal dari rumah Hani. Suara tersebut terdengar nyaring dan mengerikan, memecah keheningan malam. Warga bergegas keluar rumah, saling memandang dengan cemas dan penasaran. Mereka pun segera menuju ke rumah Hani untuk mengetahui apa yang terjadi. Di dalam rumah, Hani sedang kesurupan. Tubuhnya yang biasanya lemah lembut kini bergerak liar, matanya melotot dengan pandangan kosong, mulutnya mengeluarkan suara yang bukan miliknya. Ah, keluar, keluar, jangan ganggu aku. Teriak dengan suara yang berat dan serak, sangat berbeda dari suara Hani yang biasanya lembut. Tubuhnya bergetar hebat, tangannya mencakar-cakar udara, seolah melawan sesuatu yang tidak terlihat. Bu Siti dan beberapa tetangga lainnya berusaha untuk menahan Hani, tapi tenaga Hani yang kesurupan jauh lebih kuat daripada biasanya. Sadar nak, sadar, serunya dengan suara penuh kepanikan. Wajahnya tampak ketakutan melihat putrinya dalam keadaan seperti itu. Seorang tetangga pun segera berlari keluar rumah dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa seorang pria tua yang dikenal sebagai Amang Rusli. Amang Rusli adalah seorang tetua yang cukup dihormati di desa. Wajahnya penuh keriput, menunjukkan pengalaman hidup yang panjang. Matanya tajam, tapi penuh kebijaksanaan. Rambutnya sudah memutih seluruhan. Ia memakai sarung sambil melangkah tergesa-gesa. Dia melihat Hani yang terus meronta-ronta dan langsung mengambil tindakan. Disuruhnya para tetangga yang tidak berkepentingan untuk segera keluar dari kamar Hani. Tenanglah, aku akan mencoba mengobati Hani, katanya dengan suara tenang kepada Bu Siti yang masih tampak panik. Amang Rusli mulai melantunkan mantra dengan suara pelan. Perlahan Hani mulai tenang, jeritannya mereda menjadi rintihan pelan. Ada yang tidak beres di rumah ini, kata Amang Rusli. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan tatapan tajam. Amang Rusli berjalan mengelilingi rumah, matanya terus mengamati setiap sudut dengan cermat. Ketika ia sampai di dekat jendela yang menghadap ke halaman, ia berhenti, lalu mengerutkan kening. Rumah ini sangat gelap. Ada sesuatu yang tersembunyi di bawah pohon mangga di halaman, katanya dengan nada yakin. Warga yang berkumpul di situ saling berpandangan dengan rasa heran dan juga cemas. Tolong gali tanah di bawah pohon mangga itu, perintah Amang Rusli kepada beberapa pemuda desa yang langsung bergerak mengikuti instruksinya. Mereka mengambil cangkul dan mulai menggali tanah di bawah pohon mangga itu dengan cepat. Suasana tegang mulai terasa di udara. Semua mata tertuju pada lubang yang terlihat semakin dalam. Setelah beberapa menit menggali, salah satu pemuda berteriak, "Hei, ada sesuatu di sini." Mereka berhenti menggali dan dengan hati-hati mereka menarik keluar sebuah bungkusan kain yang terkubur. Bungkusan itu kotor dan berbau tidak sedap. Amang Rusli segera mendekat. Ia lalu membuka bungkusan itu dengan hati-hati. Di dalamnya mereka menemukan beberapa benda aneh. Boneka kain dengan jarum tertancap, seikat rambut dan kertas berisikan tulisan yang tidak bisa dibaca lagi. Itu dia penyebabnya, kata salah satu pemuda. Ah, ini pasti bagian dari ilmu hitam. Seseorang telah mengirimkan santet ke rumah ini. Warga yang melihat kejadian itu merasa ngeri dan juga terkejut. Wajah-wajah mereka penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Siapa yang sampai hati melakukan hal sejahat ini? Bisik salah satu warga sambil menggelengkan kepala tanda prihatin. Amang Rusli membawa bungkusan itu ke sungai terdekat untuk memudahkan proses pelarungan. Kita harus memusnahkan ini agar tidak ada lagi gangguan-gangguan, katanya sambil membaca doa. Warga desa mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Semua masih sulit percaya dengan apa yang mereka lihat. Setelah benda-benda itu dilarung, Amang Rusli pun kembali ke rumah Hani. Ia meminta garam kasar yang lalu didoakannya.
Garam kasar itu ditebarkan mengelilingi rumah sambil Amang Rusli terus membaca solawat. Perlahan, suasana di dalam rumah mulai berubah. Udara terasa lebih ringan dan tenang. Hani yang tadi kesurupan kini terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Nafasnya sudah kembali normal. Matanya yang tertutup mulai membuka perlahan. "Uma," bisiknya dengan suara lemah. Matanya penuh kebingungan dan juga kelelahan. Bu Siti mendekat. Ia memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang. "Syukurlah, kau sudah kembali, nak," katanya sambil menangis haru. Wajahnya kini penuh rasa syukur meskipun masih ada bekas ketakutan. Amang Rusli menatap Hani dan Bu Siti dengan tatapan bijaksana. "Sekarang rumah ini sudah bersih, tapi kalian harus tetap waspada. Jangan biarkan hal-hal seperti ini terjadi lagi," pesannya sebelum pamit meninggalkan rumah Hani. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu pulang dengan hati yang masih berdebar. Mereka semua saling berbisik membicarakan kejadian aneh yang baru saja mereka lihat. Keesokan harinya, suasana desa kembali dihebohkan dengan kabar yang sangat mengejutkan. Pak Yatno, orang terkaya di desa yang juga sekaligus ayah dari Sigit, ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di rumahnya. Warga desa berbondong-bondong datang ke kediaman Pak Yatno. Selain untuk ikut berbelasungkawa, mereka semua penasaran dengan apa yang telah terjadi. Di dalam rumah Pak Yatno, pemandangan yang mengerikan menyambut mereka. Tubuh Pak Yatno sudah terbaring kaku dengan wajah pucat dan mata yang terbuka lebar, menunjukkan rasa takut yang mendalam. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tetapi tubuhnya tampak menghitam, bau busuk menyengat di seluruh ruangan. Salah satu tetangga yang datang ke sana segera berbisik bahwa tadi malam ia mendengar jerit kesakitan dari Pak Yatno. Waktunya pun hampir bersamaan dengan saat Amang Rusli melarung Buhul kemarin malam. "Ini akibat dari ilmu hitam yang berbalik kepada pelakunya," kata yang lain. Ternyata Pak Yatno yang sebenarnya menyantet Hani, bukan Sigit. Warga desa yang mendengarnya saling berpandangan dengan tatapan penuh keterkejutan dan juga rasa bersalah. Selama ini mereka telah salah menuduh Sigit, menyangka bahwa dialah yang bertanggung jawab atas semua penderitaan Hani. Namun tidak seorang pun mengira bahwa Pak Yatno yang bertanggung jawab atas semuanya. Sementara itu, Sigit termenung di dalam kamar ayahnya yang selama ini tak seorang pun diizinkan masuk ke dalam sana. Ia memandang meja kecil di sana. Tadi malam, Sigit menemukan ayahnya berteriak-teriak meminta tolong dari dalam kamar. Ia bergegas masuk, tetapi yang ditemukannya sangat mengejutkan. Pak Yatno sekarat di atas lantai, sementara senjata-senjata pusakanya berserakan di mana-mana, seolah-olah baru saja terjadi pertarungan sengit di dalam kamar sang ayah. Sigit pada akhirnya mengerti jika ayahnya telah menggunakan ilmu hitam untuk membalas semua sakit hati yang dirasakan oleh Sigit atas pengkhianatan Hani. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kendanga Kinasi. Ternyata ya pelakunya. Jadi memang saya pikir juga awalnya tuh Sigit yang melakukan, tapi ketika Hani ternyata diserang juga, oh ini pasti bukan Sigit. Karena kalau seandainya Sigit yang melakukan, tidak mungkin Haninya disikat juga ya, karena tujuan dia kan ingin memiliki Hani. Tapi ternyata di situ Pak Yatno, ayah handa dari Sigit, yang ternyata masih menyimpan bara dendam, masih menyimpan sakit hati, dan juga karena tidak tega ketika anaknya diperlakukan seperti itu, merasa dikhianati anaknya, sehingga ia nekat berlaku seperti itu, mengirimkan santet kepada Hani, kepada Rio ya, terutama ditujukan kepada Rio suaminya, dan setelah itu Hani. Dan di sini untungnya ada Mang Rusli ya, Mang Rusli mengetahui buhulnya itu tersimpan di bawah pohon mangga, dan ketika itu sudah dilarung, barulah Pak Yatno menerima atas semua yang sudah diperbuat. Jadi buhul itu teman-teman ya, ini udah pernah sih kayak saya bahas sebelumnya. Jadi kan kadang ada yang tanya, buhul itu dikirimnya secara langsung atau secara goib. Jadi sepengetahuan saya memang ada dua versi ya, bisa dikirim secara langsung atau secara goib. Tapi yang setahu saya yang paling bahaya itu adalah ketika itu dilakukan sendiri
oleh si pelakunya. Ini yang paling bahaya. Itu salah satu jenis santet yang paling bahaya itu kalau sepengetahuan saya, ketika si pelaku santet itu melakukan ritualnya sendiri. Kan ada yang membayar dukun dan dukunnya yang melakukan. Itu ya bahaya juga sih, tapi maksudnya tingkat berbahayanya lebih tinggi yang santetnya itu dilakukan sendiri oleh si pelaku. Karena beberapa informasi yang saya dapat, itu aja bisa sembuh atau itu bisa selesai sama si pelakunya tersebut. Apa minta maaf atau dia yang mencabut. Jadi itu sih. Tapi ya berbagai macam versi tadi itu saya hanya memberikan sedikit pengetahuan saya yang saya tahu. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Yang pasti sih memang di sini adalah Hani dan Sigit. Ini dua-duanya kan saling mencinta. Tapi orang tua Haninya ini kan dia memiliki kekhawatiran apabila nantinya Hani akan diperlakukan semena-mena oleh keluarga Sigit, yang mana keluarga Sigit secara derajat jauh di atas mereka. Jadi rasa kekhawatiran yang berlebih dari orang tua Hani inilah yang justru menimbulkan petaka. Jadi mungkin hikmah bagi kita yang bisa kita ambil, terutama saya lah ya. Nah, jadi mungkin kita tidak usah memiliki kekhawatiran yang berlebih. Khawatir pasti ya, namanya punya anak, seperti saya juga punya anak, nanti pasti kan akan khawatir. Tapi kekhawatiran yang berlebih ini, jadi ya serahkan saja kepada mereka, biar mereka yang memutuskan mana yang terbaik gitu untuk mereka. Mungkin itu sih salah satu hikmah baik yang bisa kita ambil. Dan yuk dibuang aja yang buruk-buruknya. Jadi kalau memang ada yang buruk dalam kisah barusan, kita buang saja. Kita ambil hikmahnya yang baik-baik saja. Apabila memang tidak ada hikmah baik, ya anggap saja sebagai hiburan ya, untuk menemani aktivitas teman-teman semuanya. Dan untuk Kenang Akinasi, kami ucapkan terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman ya, para pecinta horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang punya komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun pendapat, ataupun yang sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Semoga aja ya aman terus, terkendali terus, jadi kami bisa upload di setiap harinya. Kemarin sempat libur tuh ya, aduh. Dan silakan buat yang suka dengan kisah barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap harinya ya, setiap jam 9 malam atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri, apabila mungkin ada yang berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.